Saudara-saudara, ada beberapa prinsip yang perlu diperhatikan dalam menerapkan flipped classroom. Apa itu? Salah satu di antaranya yang paling utama adalah menentukan tujuan pembelajaran yang jelas. Ini penting dan harus ditetapkan di awal. Kenapa? Karena itu akan membantu guru atau dosen sebagai arsitek proses pembelajaran untuk fokus pada materi yang paling penting dan bisa membagi mana yang harus dilakukan di luar kelas dan mana yang harus dilakukan ketika bertemu di dalam kelas. Kemudian dalam melakukan pemilihan materi haruslah tepat sesuai dengan strategi kurikulum yang sudah ditentukan agar tujuan pembelajaran yang telah ditetapkan tadi menjadi tepat. Materi ini juga harus mudah dipahami oleh siswa, dapat dipelajari secara mandiri di luar kelas. Karena kalau materinya itu keliru, terlampau susah, terlampau kompleks, akibatnya siswa yang berada di luar kelas atau yang belajar di luar kelas mengalami kesulitan untuk memahaminya. Di sini penting bagi kita untuk menyusun materi pembelajaran yang tepat. Kemudian sumber belajar pun harus kita tentukan dan kita pilih dengan tepat. Guru harus menyediakan sumber belajar yang tepat seperti video pembelajaran, bacaan, sumber-sumber yang dipercaya, dan lain sebagainya. Yang penting siswa harus bisa mengakses sumber daya tersebut. Saya biasa meluangkan waktu untuk memilah-milah di internet mana situs-situs yang baik bisa dipergunakan oleh peserta didik saya. Cukup mudah kalau Anda menemukan suatu materi yang baik, copy URL-nya dan berikan kepada siswa. Kemudian juga prinsip penting adalah harus ada diskusi kelompok dan kegiatan berbasis project atau berbasis problem atau masalah di dalam kelas. Karena justru dalam flipped classroom yang berhasil, anak-anak itu pengen segera berdebat di dalam kelas. Pengen berdiskusi di dalam kelas. Ingin bertanya, ingin memastikan yang pemahaman dia ketika belajar mandiri itu tepat. Ingin tahu apa manfaat topik pembelajaran yang diminta oleh gurunya untuk mereka pelajari di dalam rumahnya masing-masing sebelum bertemu di dalam kelas. Oleh karena itu, penting bagi guru untuk mempersiapkan interaksi, aktivitas yang menarik di dalam kelas. Kemudian juga dengan adanya flipped classroom, maka umpan balik tepat waktu pasti bisa dilakukan. Kenapa? Karena ketika anak-anak berdiskusi, guru bisa langsung melihat apa yang menjadi concern mereka, apa yang menjadi perhatian mereka, apa yang membuat mereka tertarik. Di situ guru bisa masuk memberikan umpan balik, memberikan apresiasi, memberikan tantangan untuk membuat anak-anak peserta didik lebih tertarik untuk mendalami topik pembelajaran yang sedang dibahas. Prinsip lain adalah mengenai penerapan teknologi yang tepat. Biasanya kalau yang di dalam kelas itu berhasil, ketika mereka pulang ke rumahnya masing-masing, mereka masih kepikiran terhadap diskusi, terhadap sharing, terhadap debat yang ada dalam kelas. Itu mereka biasa ingin melanjutkan tuh. Kelompok-kelompok yang udah dibentuk mereka ingin bertemu. Nah, tentu saja di situ membutuhkan teknologi. Mereka bisa menggunakan teknologi berbasis virtual meeting atau teleconference. Mereka bisa menggunakan tools-tools untuk sharing, ya, seperti sharing dokumen, sharing presentasi, sharing gambar, dan lain sebagainya. Dan yang paling penting bukan proses pembelajaran kalau tidak ada evaluasi. Oleh karena itu harus ada evaluasi secara berkala walaupun dalam kondisi flipped classroom. Nah, evaluasi bisa dilakukan ketika bertemu maupun ketika mereka melakukan pembelajaran mandiri. Apalagi sekarang sudah ada teknologi. Jadi evaluasi baik bersifat formatif maupun bersifat sumatif dapat diselenggarakan dengan tepat dan seksama berbasis teknologi. Terima kasih.